Saya ingin mengajak kita belajar tentang prinsip otoritas rohani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan goal, tujuan, sasaran yang saya ingin kita semua bisa mencapainya pada malam hari ini adalah biarlah mulai hari ini atau mulai minggu ini, saudara sekalian, sungguh-sungguh khususnya para kepala keluarga, para bapak, para ketua MK, bisa sungguh-sungguh menjadi imam, nabi, dan raja pada keluarga Anda masing-masing. Tentu dalam perkembangannya akan ada pertumbuhan rohani yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi saya berdoa biarlah kita berani memulai sesuatu walaupun nampaknya kecil, walaupun nampaknya tidak berarti banyak, walaupun nampaknya terlalu sederhana untuk kita bisa memulainya. Tapi saya katakan tidak ada perkara yang rohani yang dibuat tanpa melalui suatu langkah kecil dalam kehidupan kita. Semua perkara yang besar yang dari Allah selalu akan dimulai oleh orang-orang percaya yang berani mulai mengambil akan langkah kecil, langkah yang simple, langkah yang sederhana, namun pada waktu kita melakukannya, saudara akan mengalami keajaiban Tuhan yang indah sekali. Dan saya berdoa supaya semua kita mengerti dan mulai melihat bahwa kita diberi oleh Tuhan keluarga, dan keluarga yang Allah berikan buat kita merupakan sesuatu pemberian yang sangat indah dan sangat berharga dan sangat mulia. Paling tidak Anda semua sudah punya keluarga pada waktu Anda bergabung dengan mesbah keluarga. Itu merupakan keluargamu yang Tuhan sediakan buat kita. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Pak Yusak Cipto. Dia berdoa, kebetulan dia ke Ungaran, dia berdoa dan ada pesan Tuhan buat saya. Jadi saya akhirnya naik ke Ungaran, saya berjumpa dengan beliau dan saya mau tanya pesan Tuhannya apa. Kemudian pada waktu ketemu, dia sampaikan pesan Tuhan. Saya rasa saya tidak mau tutupi ini karena ini bukan hal yang pribadi dan hanya untuk keluarga kami dan tidak menyangkut keseluruhan. Tapi apa yang disampaikan memang baik sekali. Dia berkata begini, kamu sudah berjalan dalam roh dan kamu sudah berhasil selama ini kamu lihat hasilnya bagus karena berjalan dalam Roh Kudus. Ya, kita berjalan dalam roh ini saudara ya. Dan dia berkata, Tuhan berkata kamu sudah melihat, sudah mulai menikmati akan hasilnya. Tetapi semua orang yang berjalan di dalam roh, tidak ada satupun yang kebal sehingga tidak lagi nyimpang. Gak mungkin, dia berkata. Semua orang selalu akan terus tergoda sehingga nyimpangnya kemana? Ke jiwa, ke daging lagi. Tidak terus dalam roh tapi bisa nyimpang-nyimpang, karena itu memang watak manusia kita. Sehingga Alkitab berkata ada orang yang mulai dengan roh, mengakhiri dengan apa? Dengan dagingnya. Nah ini hal yang harus diperhatikan. Dia berkata begini, nanti Tuhan akan beri orang-orang di sekitar kamu yang sedemikian dewasa rohani, begitu loyal, begitu cinta Tuhan, begitu mengasihi kamu, tapi sensitif, peka dengan suara Tuhan. Dan orang-orang itu nanti akan mengingatkan kamu kalau sampai kamu itu mulai nyimpang-nyimpang. Dan dia cerita begini, Billy Graham satu kali beli topi bagus sekali, topi kalau di butik kan mahal. Dia beli topi yang bagus dan mahal. Dia senang kemana-mana dia pakai topinya, dia senang dengan topinya itu. Satu kali ketika dia masuk ke kantornya, dia lihat topi kesayangannya dibuang ke dalam air. Waduh, dia kaget, yang emosi, yang ngamuk, ini barang mahal, topi kesayangannya dibuang, dicemplungkan air, saudara. Dia tanya, siapa yang melakukan ini? Salah seorang stafnya berkata, saya yang buat itu. Dia kaget, dan seketika itu roh Tuhan templak dia dengan berkata, kamu sudah cinta akan barang. Loh, saudara, itu penginjil besar ya. Yang orang berkata tidak mungkin rekornya tertandingi, tetapi kita melihat masih juga nyimpang hanya karena masalah apa? Topi, saudara. Bayangkan itu. Belum yang lain-lain itu makin menggoda kita. Nah dia berkata nanti Tuhan akan kasih orangnya, sekarang belum ada. Nah tetapi Tuhan juga akan pakai keluargamu. Dan dia berkata anakmu yang gede ini peka dengan Tuhan. Kamu harus mau mendengarkan apa yang dia katakan,
Kamu jangan sombong karena kamu anggap ini anak kecil, tidak tahu apa-apa. Jangan. Sebab Tuhan akan seringkali nanti pakai dia untuk memberitahu kepadamu firman-Nya, kehendaknya, bahkan tegurannya. Dan memang saudara, saya perhatikan sejak dia ketemu dengan Tuhan, kalau ngomong itu plung, plung, plung. Saya sampai berkata begini, anak saya itu kalau lagi ngamuk pun ngomongnya tajam, saudara. Saya bilang ini mulutnya mulut nabi ini. Kalau ngomong tajam, nyakit hati orang gitu. Jadi kalau Tuhan pakai itu bisa nembus ke hatinya orang. Saya bilang ini mulutnya mulut nabi. Kalau ngomong nyelekit kadang-kadang anak ini. Tapi kalau pas Tuhan pakai itu nyentak betul-betul. Dan dia berkata, nah ini nanti Tuhan nanti mau pakai anakmu ini untuk mengingatkan kamu. Jadi dia berkata kamu harus dengarkan kalau pas dia ngomong. Dan betul malamnya kami baru pulang dari Ungaran, langsung teriak-teriak, Mama, aku dapat Alkitab. Dapat ayat itu istilahnya dapat Alkitab, saudara. Matius 19, Mah, ayat berapa? Dia nyebut gitu. Dicari sama mamanya, cari, dibaca. Nggak ngerti. Sudah baca belum, Mah? Itu, Mah, pengakuan Petrus, katanya. Terus dibacakan sama dia, teriak-teriak di kamarnya, teriak-teriak dia baca pengakuan Petrus. Hari berikutnya, kemarin itu, tanya lagi, Mah, sudah baca belum? Sudah, Kesia, sekali, tok. Mama nggak mudeng. Tuhan bilang itu harus berulang-ulang, Mah. Baca berulang-ulang, jadi dibaca berulang-ulang, baru kemudian Tuhan itu ngajar sesuatu yang indah sekali dari bagian porsi ayat itu. Dan itu persis dengan nanti poin kedua yang Pak Yusak itu ngomong ke saya dan kepada kami, keluarga kami. Dia berkata dalam hal keuangan kamu harus begini diajar. Nanti lain kali saya cerita. Nah itu keluarga, itu family saudara, itu keluarga. Betapa indahnya sebetulnya kalau keluarga itu bisa menjadi suatu tim yang kompak dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada yang memimpin, ada yang mengingatkan, ada yang mendukung, dan itu semua akan merupakan sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, apa yang saya ingin dan saya doakan adalah biarkan semua kita sungguh-sungguh disiapkan Tuhan. Khususnya para bapak, para kepala keluarga di tempat ini disiapkan menjadi seorang pemimpin, seorang imam, seorang nabi, dan seorang raja bagi keluarganya. Dan semua ketua MK juga boleh disiapkan Tuhan menjadi imam, nabi, dan raja buat anggota MK yang ada. Nah saudara sekalian, sebelum saya berbicara tentang hal teknis, bagaimana Anda bisa memimpin akan perjamuan kudus di dalam keluarga, saya tahu ini hal akan jadi kontroversi sekali bagi beberapa gereja. Ya, saya tahu karena ini, waduh kok jadi kayak begini ya. Beberapa gereja kalau perjamuan kudus, persiapan sekian bulan dan Anda harus dibesuk one by one. Lalu kemudian pendeta yang sudah ditahbiskan yang berhak dan nggak tahu. Saya tidak pernah melihat itu sebagai kebenaran yang harus dipertahankan. Karena terlalu banyak hal berharga yang hilang dan tidak dinikmati oleh orang-orang Kristen oleh karena aturan manusia semacam itu. Saya sampaikan ini dengan segala resikonya karena saya tahu ini akan memberkati saudara. Nah, prinsip yang saya mau berikan sebagai dasar pada malam hari ini adalah apa yang disebut dengan otoritas rohani. Saudara sekalian, Allah adalah suatu pribadi yang selalu, kalau Anda perhatikan, mendelegasikan sebagian daripada otoritas yang dia punya, tidak semua. Kita bagaimanapun tidak akan sama dengan Allah, tidak bisa sama. Hanya sebagian dari otoritas yang dia punya, yang dia delegasikan, dia wakilkan kepada kita. Pertama, dia wakilkan kepada pemerintah, dia wakilkan kepada para pimpinan jemaat, dia wakilkan juga kepada orang tua, khususnya kepala keluarga. Nah, setiap kali Allah sudah memberikan akan wewenangnya, pendelegasiannya, sungguh-sungguh Tuhan itu konsekuen dengan apa yang dia katakan dan dia terapkan. Sehingga sepertinya begini, karena aku yang menetapkan ini, tidak boleh ada manusia mengganggu-gugat. Kalau nanti aku gak mau pakai, biar aku yang nyingkirkan dan jangan kamu. Semua kita sudah belajar tentang pemberontakan Korah. Dan saya berdoa itu mengajar kita banyak. Itu prinsip Tuhan, saudara. Itu prinsip yang tidak bisa diganggu gugat.
Makanya Daud bagaimanapun dia tidak pernah mau menjamahkan Saul, dan dia tahu Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan, dia tetap berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu betul akan prinsip yang paling dasar itu. Nah, kepala keluarga, ketua MK, Anda juga diberi bagian daripada otoritas Tuhan itu. Saudara sekalian adalah orang-orang yang menerima akan sebagian daripada mandat Tuhan untuk kita menjalankan akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya otoritas yang Allah berikan kepada kita itu bisa berjalan dengan semestinya? Karena kalau saudara hanya sekedar orang yang memegang akan jabatan, tanpa tahu bahwa bagaimana ini bisa bekerja secara semestinya, nggak ada gunanya banyak, saudara. Memang engkau bisa menjalankan dengan baik, tetapi blessingnya, berkatnya akan terhambat, tersendat begitu rupa. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan 2 pokok penting saja sebagai dasar malam hari ini. Kalau terlalu banyak, nanti Anda tidak berani melakukan. Saya berikan 2 yang paling dasar, lalu kemudian saya akan sampaikan teknisnya bagaimana kita bisa memulai akan perjamuan kudus dalam keluarga dan perjamuan kudus di dalam mezbah keluarga masing-masing. Nah, bagaimana supaya otoritas tersebut bisa berjalan dengan semestinya? Nah, dengarkan ini prinsipnya, saudara. Yang pertama, belajar tunduk pada otoritas yang di atas. Khususnya dalam hal ini tentu tunduk kepada Tuhan. Seorang yang memegang akan tampuk otoritas tertentu, orang itu tidak akan efektif kalau dia juga tidak tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Kita harus tahu di mana posisi kita, kepada siapa kita memberikan komitmen kita. Kalau kita tunduk kepada yang di atas kita, dan akhirnya ujung-ujungnya kita harus tunduk mutlak kepada Allah, maka kita akan sungguh-sungguh bisa menjadi suatu saluran otoritas ilahi yang hebat dan efektif. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Nah, prinsipnya seperti pipa, saudara. Seperti pipa, 2 sisinya harus lubang. Sisi yang satu untuk menerima, menyalurkan yang dari atas, sisi yang di bawah untuk memancarkan apa yang dia terima dari atas. Seorang pemimpin rohani tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang ilahi kepada orang-orang di bawahnya kalau dia sendiri tidak bisa percaya dan tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Dan itu seringkali harus diuji loh, saudara. Tidak gampang buat kita untuk berkata, oh ya saya bisa. Tidak mudah. Kita seringkali akan mengalami pengujian-pengujian. Saya beri contoh misalnya ya. Seorang ibu rumah tangga. Saudara punya anak-anak. Artinya di depan anak-anakmu, saudara punya otoritas sebagai orang tua. Engkau mesti ngajar mereka dengan baik. Tapi sebagai istri, Anda punya suami di atasmu. Sebagai otoritas yang lebih tinggi. Nah, apakah saudara itu submit, tunduk kepada suamimu, memberikan penghormatan seperti kita menghormati Kristus, atau kita tidak bersikap begitu? Kalau Anda tidak bersikap sedemikian, maka ke bawahnya, dengarkan, engkau tidak bisa efektif memberkati akan yang di bawahmu. Yang engkau kerjakan juga tidak akan efektif. Kenapa? Karena kita tidak mau tunduk kepada otoritas yang di atas kita. Allah mau pertama-tama engkau harus tunduk kepada otoritas yang di atas. Terutama engkau mesti tunduk kepada Allah. Lalu kemudian dari situ, dari ketaatanmu, engkau bisa tunduk, memberikan dirimu tunduk kepada Allah, engkau bisa memberkati yang di bawahmu. Ya, kalau otoritas yang di atas kita itu baik, kita dengan gampang tunduk ya saudara ya. Kalau otoritas di atas itu baik dan murah hati, suka memberi, dan sering mendoakan, sering ngirimi makanan gitu, lalu kita berkata, wah gampang ini pemimpin baik kok, saya tunduk. Tapi kalau yang di atas itu omongannya nyelekit, pelit, tidak pernah ngasih apa-apa, malah minta terus, ngomelnya banyak, susah. Kalau suami kita itu orangnya baik,
tidak pernah nyeleweng ya. Senyum kanan, senyum kiri, senyum muka, senyum belakang terus ya. Baik ya. Di jengkel istri juga haleluya, tambah sabar, waduh, tambah banyak pemberiannya, tambah dibeli gelang sama kalung, gitu mungkin kira-kira kita lama-lama ya, wah ini suami baik, sakno kalau cepat mati aku nanti rugi, jadi aku hormati dia, aku berikan ini penghormatan, aku mau tunduk kepadanya. Tapi kalau suaminya lagi bokek, nggak punya duit, dan problem begitu banyak, lalu kemudian segala macam jahat orangnya, suka mukul dan nyeleweng dan nakal dan sebagainya, apakah kita bisa berkata, wah ini tetap suami saya? Nah itu pertanyaan yang semua kita harus jawab. Dan masalah berontak itu bukan masalah penampilan kita, masalah hati. Tercermin nanti dari perkataan dan tindak tanduk kita. Apakah kita masih bisa hormat kepada dia? Dan hormat mengatakan, ya ini adalah otoritas yang di atasku. Ada penghormatan yang kita berikan, atau malah kita menghina, kita mencemooh, kita menjatuhkan dia di depan orang banyak dan sebagainya. Saya sering kali lihat dalam konseling, ketika suami istri berbicara, istrinya begitu berapi-api, gagah perkasa, suami saya ini Pak, di depan saya bilang, waduh minta ampun. Saya dalam hati menyanyi, panjang umurnya, semoga panjang umurnya, kalau tidak bagaimana tahan ketemu yang beginian saudara. Ya, ini terjadi di mana-mana. Untuk kita tunduk kepada otoritas yang baik, yang murah hati, yang punya duit, yang gampang sekali. Tapi waktu semua tidak ada, kita melihat ada satu bentuk, bukan bentuk Yesus yang ideal, tapi bentuk makhluk yang mengerikan di atas kita. Apakah kita punya tetap hati mengasihi dan tunduk di atasnya? Itu pertanyaan yang semua kita harus jawab. Makin kita bisa menundukkan diri dengan yang di atas, akan makin luar biasa kita memberkati yang di bawah kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Kenapa penting? Karena saya tidak ingin kita menjalankan otoritas kita asal-asalan tanpa kita mengerti akan prinsip secara rohaninya dan jadi pelaku firman, saudara. Matius 8, melihat mulai ayat yang ke-5. Saya belajar banyak dari perwira Romawi ini. Matius 8, ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu perhatikan dari mana prinsip iman ini muncul. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sedang akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan. Ada perwira yang berkata, Tuhan sembuhkan hambaku. Dia berkata, tidak usah engkau datang. Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dia berkata, aku seorang perwira, aku punya atasan, tapi aku juga punya bawahan. Kalau aku perintahkan apapun kepada bawahanku, mereka akan tunduk. Tapi aku juga punya atasan. Aku diperintah apapun,
akan aku kerjakan. Dan dia berkata, engkau adalah atasanku. Katakan apapun juga, maka itu akan terjadi. Karena engkau Allah yang punya otoritas. Saudara sekalian, belajar menempatkan diri sebagai orang seperti perwira ini. Di bawah kita ada orang-orang yang di bawah kita, tapi tahu di atas ada otoritas tertinggi, yaitu Allah sendiri. Kalau kita tidak pertama-tama tunduk kepada Allah dan otoritas di atas kita, maka otoritas yang Allah berikan kepadamu dan kepada saya tidak akan pernah efektif sampai ke bawah. Kenapa? Karena kita seperti pipa. Harus dua bagian itu lubang. Yang atas untuk menerima apa yang atas berikan kepada kita, yang di bawah untuk menyalurkan kembali apa yang telah diberikan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, kepala keluarga harus pertama-tama hidupmu belajar terus, senantiasa taat kepada Allah. Belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saudara akan mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Belajar mentaati Dia dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ketaatan yang engkau tunjukkan di hadapan Tuhan akan berbuahkan apa? Ketaatan daripada orang-orang yang di bawahmu. Ketika anak-anakmu taat, engkau akan mengerti karena engkau taat sebagai istri kepada suami dan suami kepada Allah, mentaati akan perintah Tuhan. Itu hukum otoritas. Dengan demikian, otoritas yang diberikan kepada kepala keluarga bukan miliknya sendiri, tapi itu merupakan pendelegasian dari Allah. Otoritas itu hanya sebagai saluran sebetulnya. Saluran dari apa yang Tuhan sendiri mau berikan lewat kita. Sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Saya sering kali berkata, kepala keluarga seperti payung. Kalau payungnya bocor, maka yang di bawahnya akan kehujanan dan akan kepanasan. Kalau payungmu bocor, keluargamu semua akan menikmati akan kebocoran yang ada dan hidup mereka menderita. Kalau payungnya baik, semua yang di bawahnya akan terlindung dengan baik. Jadi dengan kata lain saya mau katakan sekali lagi, otoritas yang Allah berikan kepada saudara sama sekali bukan milikmu. Itu hanya pendelegasian. Engkau diberi pendelegasian oleh Allah untuk sementara waktu pada porsi tertentu untuk menyalurkan akan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan lewat kehidupan kita. Contoh berikutnya, Roma pasal 13. Supaya kita mengerti dengan persis apa yang Tuhan mau sampaikan. Roma pasal 13, mari kita lihat pada ayat yang pertama. Roma 13, mulai ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kata pemerintah dari kata authority, otoritas. Yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan otoritas-otoritas yang ada, pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Anda mengerti? Semua itu adalah berasal dari Allah, bukan milikmu sendiri. Jadi kita nggak bisa berkata dengan semena-mena, loh saya punya otoritas. Kamu kok kurang ajar? Saya ini punya otoritas. Jangan kurang ajar. Kalau Anda begitu, itu menyalahgunakan otoritas. Tidak usah Anda teriak-teriakkan engkau punya otoritas. Kerjakan saja apa yang seharusnya engkau kerjakan. Sebagai orang yang diberi mandat oleh Allah untuk memberkati akan keluargamu. Kerjakan itu saja. Maka engkau melihat hasilnya luar biasa buat keluargamu. Amen, saudaraku. Mari, saya rindu sekali kita punya orang-orang tua di sini yang betul-betul memberkati anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya. Dan dengan doa kita dan berkat daripada orang tua yang takut akan Tuhan, saya berdoa anak-anak kita akan tumbuh sebagai anak-anak yang takut dan gentar akan Tuhan. Dan hidup mereka akan diberkati oleh Allah. Saudara bisa percayakan hal itu? Alkitab berkata tidak pernah aku melihat anak-anak orang benar, kata Alkitab itu, hidup dalam kelaparan. Mereka diberkati, tidak pernah mereka meminta-minta roti. Tuhan memberkati mereka limpah oleh karena anugerahnya. Anda berkata, Pak, tapi saya ini bukan seorang bapak yang ideal. Saya masih banyak kelemahan. Baik, bagus itu kalau sadar banyak kelemahan. Cari Tuhan dan terus bertobat setiap hari. Tapi kerjakan juga apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Di Amerika muncul gerakan, saudara.
namanya promise keeper. Orang-orang yang pegang janji, promise keeper. Kalau mereka buat acara sudah mencapai ratusan ribu dan semua yang datang pria. Ini memang semacam grup pria yang menamakan dirinya The Promise Keeper, para pemegang janji. Dan jumlah anggota mereka sudah ratusan ribu orang. Luar biasa. Dan mereka menghajar para pria itu untuk hidup benar, mengasihi akan keluarganya, memberkati keluarganya. Saya percaya ini sudah waktunya para kepala keluarga mulai bertindak, memproteksi keluargamu, memberkati anak-anakmu, memberkati istrimu dengan otoritas yang Allah berikan kepadamu. Banyak orang timur yang malu, wah enggak enak berdoa sama istri, sama anak-anak. Kurang enak sendiri-sendiri, kita batin, kamu batin, Tuhan tahu, nggak perlu kita saling mengerti. Saya berkata jangan buat itu saudara. Ada waktunya engkau berdoa sendiri, ada waktunya engkau jalankan tugasmu untuk memberkati mereka, untuk mendoakan mereka, doa bersama-sama. Ada waktunya kita sendiri, ada waktunya kita kumpul, kita mintakan berkat Tuhan buat mereka. Kalau tidak, repot. Saya katakan hari minggu lalu, Anda ini seperti RT. Pak Lurah tidak akan pernah mau melayani warga kalau tanpa pengantar dari RT. Stempel tanda tangannya di tangan para kepala keluarga sekarang. Mau nggak dikerjakan itu? Kalau tidak, Pak Lurah nggak bisa melayani warganya. Saudara malah membuat wargamu malah celaka. Malah susah wargamu. Seberapa yang ada, mari kerjakan bagianmu. Nah, dengan kata lain, saya berani berkata waktu kau mulai melangkah itu, saya berdoa Roh Kudus akan templak pertama-tama hidupmu dan dibereskan di depan Tuhan. Nah kalau ada suami-suami yang, ayo Pak mulai, jangan sih, istri-istri harus doa lebih kenceng. Kenapa suamiku belum berani mulai? Dan minta supaya Allah menjamah hidupnya lahir baru dan kebenaran ini mereka ketahui. Saya berdoa supaya di tengah-tengah kita muncul keluarga-keluarga Kristen yang rohani, saudara. Saya enggak berkata keluarga Kristen yang kaya raya, tidak. Keluarga Kristen yang rohani, yang artinya apa? Hidup mereka solid. Di tengah-tengah goncangan seperti apa? Tidak ada pemberontakan di dalam, tidak ada kemarahan di dalam, yang ada saling mengasihi karena tahu bahwa kita satu tubuh dan kita disatukan oleh Tuhan sendiri. Amen, saudaraku. Itu prinsip yang harus dipegang. Lihat akan hidupnya Yesus sekarang. Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 dan ayat yang ke-30. 5, ayat 19 dan ayat yang ke-30. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Lihat, Yesus juga melihat akan otoritas yang di atasnya. Ayat 30, lebih jelas lagi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lihat, semua yang Dia kerjakan oleh karena penundukannya yang total kepada Bapaknya yang di surga. Kalau Anda lakukan itu, saudara akan jadi saluran otoritas berkat Tuhan yang luar biasa. Saya pernah saksikan dengan saudara, ini kenyataan yang kami alami. Selesai pada waktu Keisha habis ketemu dengan Tuhan, saya katakan diserang betul, pelajarannya berantakan, dan mendadak anaknya berubah jadi pemalu, jadi penakut, takut dengan Arjus, takut dengan siapa, takut, ngeri. Selama sekian bulan, saudara, saya melihat, waduh, serangannya luar biasa, pelajarannya kacau, berantakan, dapat 3, dapat 4, terus menerus. Terjadi pada bulan November yang lalu. Dia lihat Tuhan bulan Oktober, Novembernya kena terus seperti itu. Dan kami berdoa, saya diberi hikmat oleh Tuhan. Suruh dia belajar lebih intensif, suruh dia les, saya leskan dia hampir setiap hari. Yang kedua, sebagai orang tua kamu mintakan berkat, doakan anakmu. Dan kami buat dua-dua. Dan dia tahu, saudara, setiap kali dia berangkat sekolah, dia tahu di rumah papahnya berdoa buat dia.
Dia tahu. Saya bilang, Kesya, kita ini harus jadi tim yang kompak. Kerjaannya masing-masing. Bagianmu belajar dan berdoa. Perhatikan Bu Guru, berdoa yang banyak, baca Alkitab. Papa bagiannya apa? Bayar uang sekolahmu, nganter jemput sekolah, dan berdoa buat kamu, berkati kamu. Mamah bagiannya juga begitu, kalau perlu mamah yang jemput sekolah dan doa buat kamu. Nanti beres. Pelajaran ulangannya 10 soal, kita kerjakan orang 3. Kamu ngerjakan bagianmu, papa bagiannya papa, mamah bagiannya mamah. Masa nggak bisa? Bisa nggak? Bisa. Hari ini pulang matematika ulangannya dapat 9,2. Kalau sudah begitu, jos, dengan awalnya langsung begitu. Luar biasa, saudara. Dan saya berkata itu tim, enak. Itu teamwork kerja. Ya saudara, Anda punya kerjaan susah, anakmu beritahu. Ayo sembahyang. Ini kerjaan susah nih, papa mau dikeluarkan. Papa ini mau mengalami kesulitan. Ayo berdoa. Sembayang, waduh papa kerja di perusahaan yang sudah hampir bangkrut ini. Tolong papa didoakan supaya kalau nanti ada PHK dapat sangu lebih banyak dan kemudian dapat kerjaan lebih baik. Ayo sembayang. Begitu saudara. Ya. Nah kalau semua itu kerjanya bagus, otoritasnya Anda dengan Allah taat, waduh. Saya berkata akan muncul keluarga-keluarga yang solid di hadapan Tuhan sendiri. Sekali lagi, jangan asal gunakan otoritas. Saudara harus belajar juga untuk mentaati dengan otoritas yang di atasmu. Kalau Anda tukang berontak, ya anakmu akan berontak semua. Jadi belajar dalam penundukan diri semacam itu di hadapan Tuhan. Engkau akan menikmati akan sesuatu yang indah dalam kehidupan Anda. Prinsip yang kedua. Yang pertama tadi kita harus belajar tunduk pada otoritas yang di atas kita. Yang kedua, sebagai orang-orang yang mendapatkan akan pendelegasian otoritas dari Allah, saudara harus mau senantiasa dibangun manusia dalammu. Nah dengarkan saudara, wibawamu dan power dalam hidupmu bukan tergantung oleh apakah engkau bisa getak keras atau getakmu pelan-pelan. Kalau anakmu nakal, kau bilang, hei! Atau itu gak jadi masalah, saudara. Anda dari suku Batak atau orang Solo asli gak masalah. Itu gak masalah. Sebab otoritas dan wibawa itu bukan karena getaanmu, bukan oleh karena Anda petinju kelas bulu, bukan saudara. Bukan sama sekali. Tapi otoritas itu muncul dari dalam rohmu sendiri. Orang tidak perlu biar nampak berwibawa, gitu tidak perlu. Persoalannya engkau punya wibawa atau tidak, begitu aja. Nah wibawa itu tidak pernah bisa muncul kalau engkau coba ciptakan dengan mengintimidasi. Awas ya, nggak bisa. Itu harus keluar dari dalam sendiri. Sehingga orang-orang sekitarmu menghargai saudara oleh karena apa yang muncul di dalam, yaitu manusia batiniahmu, bukan manusia lahiriahmu, bukan. Harus keluar dari dalam, saudara. Nah, untuk bisa muncul dari dalam, saudara harus mengizinkan Allah membangun manusia batiniahmu. Itu saja. Nah, makin engkau punya wibawa ilahi, makin besar ketika engkau memberkati mereka, makin luar biasa. Anak-anak dan istrimu dan keluargamu, anggota MK-mu akan diberkati. Oleh karena wibawa itu bukan muncul karena engkau ciptakan wibawa sendiri. Gak bisa. Oh supaya berwibawa, mari kita pelihara kumis dan brewok yang tebal. Malah medeni, dikira tukang jual obat kumis, saudara ya. Gak bisa begitu. Itu harus muncul dari dalam. Anda boleh halus orangnya, tapi kalau dalammu kuat di dalam Tuhan, orang tetap hormat. Oleh karena wibawa itu terpancar dari dalam rohmu sendiri. Nah, saya mau mengajak kita belajar dari orang yang bernama Musa. Mari kita lihat contohnya ini. Kisah Rasul pasal 7. Lihat apa yang dibuat oleh Musa. Kisah Rasul pasal 7 ayat 26. Kisah Rasul pasal 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Nah, mungkin saya bacakan ayat 23 ya, supaya Anda tahu konteksnya. Saya perlu bacakan
Dari 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya. Saya berulang-ulang berkata, ini bukan timbul dari dalamnya sendiri, tapi dari Allah masuk ke dalam. It came to his heart. Datang kepada hatinya. Came to, bukan came from, came to his heart. Untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, perhatikan ini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Dengarkan. Ini dua karakter yang ekstrim-ekstrim dia buat dalam kurun waktu yang berdekatan. Orang ini tahu akan Tuhan memberi dia mandat. Dia tahu. Kalau Anda perhatikan, Alkitab berkata pada sangkanya saudara-saudaranya akan tahu Allah memakai dia. Berarti dia tahu Tuhan pakai dia. Berarti dia tahu Allah memberi dia otoritas. Tapi otoritas yang pertama dia buat, dia lakukan dengan kekuatannya. Dengan cara apa? Dia bunuh orang. Langsung pakai kekuatan. Matikan. Dengan bunuh begitu, nah kamu tahu aku pemimpinmu. Tapi gak ngerti, saudara. Kenapa? Sebab dia baru terima mandat itu, manusia dalamnya masih keropos. Dan belum terbangun sama sekali. Orang Kristen yang manusia dalamnya kecil atau lemah atau keropos, selalu akan mencoba mengatasi masalahnya dengan kekuatannya. Seperti Musa. Bunuh, das. Cuma itu yang dia bisa tahu. Tidak bisa keluar pengampunan, keluar kasih, gak bisa. Gak ada itu. Nah, setelah tiba-tiba ditantang oleh anak buahnya, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin atau hakim? Jangan-jangan lu mau bunuh gua. Ancur dalamnya, kabur, saudara. Loh. Ekstrim toh. Dari bunuh tiba-tiba kabur. Orang Kristen yang dalamnya belum terbangun akan seperti Musa. Pada waktu engkau menghadapi akan sesuatu yang dianggap melawan engkau bunuh, engkau sikat habis dengan kekerasan. Tapi waktu engkau dihadapkan pada pertanyaan, ditantang otoritasmu, kabur, saudara. Lari dan tidak berdaya. Nah, yang luar biasa, 40 tahun dipakai oleh Tuhan untuk membangun manusia dalamnya. Nah, Anda perhatikan, Musa ketika dia bawa keluar orang Israel, berkali-kali dia diberontak oleh orang-orang di bawahnya. Tapi tidak pernah dia berkata, ya Tuhan, bunuh mereka. Tapi dia berkata beberapa kali, jangan Tuhan, nanti engkau dipermalukan. Lebih baik hapus namaku daripada engkau binasakan mereka. Lalu lainnya, saudara. Dulu yang dia berkata apa? Sikat, bantai, habis. Nah, kalau Anda ngerti otoritas, dengerin. Orang yang masih keropos, kalau ditantang berkata gini, aku ini kepala keluarga dong. Tak kutuki, sambar geledek, mati kamu. Nah, habis, saudara. Itu bukan dari dalam, dari dagingmu sendiri. Nanti pada waktu kau ditantang oleh orang-orang sekitarmu, lari kabur, tidak tahan, saudara. Nah, di sini saya belajar. Orang yang otoritas rohaninya dari dalam, karena manusia rohnya dibangun, orang itu penampilan luarnya akan begitu lembut, kasih, tapi punya wibawa yang besar. Dan waktu ditantang tidak lari, dia akan tersungkur dan dia ngadep kepada Allahnya. Pada waktu dia tersungkur menghadap Allahnya, di situ anugerah kemuliaan Tuhan akan turun kepada orang itu. Saudara sekalian, izinkan Allah yang membentuk akan karakter dalammu. Kalau tidak, engkau hanya berfungsi sebagai orang yang tanda tangan dan cap. Memang keluargamu diberkati, tapi engkau tidak bisa memimpin mereka sungguh-sungguh berjalan di dalam kemuliaan Tuhan yang Allah sediakan sebelum Yesus datang yang kedua kali.
Semua yang dari dalam itu luar biasa. Sing kita mulai berjalan dalam anugerah Tuhan, kita mulai mengerjakan apa yang sebetulnya kita mesti kerjakan, akan indah sekali. Kalau ada pertobatan, kalau ada kesungguhan hati dari setiap kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saya berdoa supaya kita jangan asal ngerjakan otoritas kita, tapi minta kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh ada wibawa rohani yang terpancar dari kehidupan kita. Saya tidak ingin dengar di tengah-tengah kita ada istri yang maki-maki suaminya, apalagi mencaci maki di depan orang lain, karena itu merupakan suatu pemberontakan yang menurut saya menyakitkan hati Tuhan luar biasa. Saya sampaikan bagian yang praktis dari apa yang perlu kita kerjakan dalam minggu-minggu ini. Saya katakan saya sudah kerjakan dalam keluarga dan blessing-nya, berkatnya indah sekali. Siapa yang sudah mulai kerjakan dalam minggu ini perjamuan kudus dalam keluarga? Ada? Belum ada? Satu pun belum? Lakukan ya saudara ya, saya berikan praktisnya dan saudara lakukan itu. Yang pertama saya katakan minggu lalu, tugas seorang kepala keluarga adalah sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam dia mendoakan keluarganya. Ya, kepala keluarga, ketua MK berdoa buat keluargamu. Doakan satu demi satu, mintakan Tuhan ini begini, doakan mereka. Yang kedua, dalam doa itu Anda juga perlu mintakan ampun kalau mereka salah. Beberapa kali saya melihat kalau anak-anak saya sampai keterlaluan, saya berkata, Tuhan aku mintakan ampun buat anak-anak saya. Dan lakukan itu saudara, mintakan ampun buat mereka. Dan berkati mereka, itu tugas sebagai imam. Setiap kali kami habis doa sama-sama, saya mesti tumpangan tangan saya. Saya minta Tuhan berkati mereka. Lah saya didoakan siapa? Ya didoakan rombongan keluarga saya, numpangi tangan semua. Dari Kesia sampai Semi sampai segala macam. Nah, kalau Semi saya mulai doakan, nanti pura-pura jerking. Gini-gini dulu, baru doakan. Karena saya harus tutup mata saya, kalau tidak saya ketawa kalau dia ketika berdoa. Tapi itu hanya guruan dia. Saya berdoa atau kali jerking betul anak itu saudara. Tapi yang dikerjakan begitu. Dan Anda lakukan itu. Sebagai imam Anda mendoakan mereka, mintakan ampun kalau perlu, dan berkati mereka. Kalau lagi jengkelkan Pak, lebih-lebih kalau lagi jengkelkan, doakan, mintakan berkat double, 10 kali lipat saudaraku, supaya jengkelkannya bisa hilang. Jadi Anda harus kerjakan itu, Anda berdoakan mereka, mintakan ampun, berkati mereka. Sebagai nabi, Anda sampaikan firman Tuhan. Wah, saya tidak bisa bernubuat itu Pak. Kalau lu buat-buat saya bisa, kalau nubuat saya nggak bisa. Bacakan Alkitab. Tidak usah khotbah, bacain Alkitab. Kalau Anda mau urut bagus dari Matius, Markus, satu perikop Anda bacakan, sudah, terus doa. Bagus itu. Wah saya tidak bisa khotbah, malah kalau khotbah itu kesuwen nanti. Ya, malah nggak karu-karuan. Nggak usah khotbah, bacakan aja ayatnya. Kalau bisa khotbah bagus, tapi kalau nggak bisa, bacakan aja ayatnya. Cukup buat mereka. Sampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan buat mereka. Syukur kalau ada. Nanti kalau karunia Allah berkembang, Anda diberi marifat dan sebagainya, makin berkembang akan makin luar biasa. Ya. Dan itu sebagai nabi, Anda sampaikan firman Tuhan. Dan sebagai raja, Anda sebagai pemimpin dalam urusan sehari-hari. Ngatur semuanya. Memberikan pengayoman, memberikan keadilan, memberikan hukuman, dan memberikan hadiah. Anak-anak nakal, Anda harus memberikan hukuman. Kalau mereka begitu baik, Anda berikan hadiah kepada mereka. Beri dan layani mereka. Kalau Anda sudah berfungsi sebagai imam, Anda akan berfungsi sebagai nabi. Urusan dengan yang di atas selesai, Anda bisa ngatur sebagai raja dengan baik sekali. Nah, saya perhatikan di Indonesia, di orang-orang timur, orang-orang Chinese itu seringkali overlapping yang tidak perlu sebetulnya kalau kita ngerti otoritas masing-masing. Saya perhatikan kalau orang-orang Chinese Indonesia ini seringkali ya, kalau lagi bisnis gitu misalnya, nanti kalau Anda lihat di PT-nya itu, nanti nggak tahu ya, komisarisnya tuh nanti mesti ada istrinya gitu, mesti ikut-ikut gitu. Jadi nanti kalau bangkrut masuk penjara bareng gitu, itu yang selalu begitu. Tapi sebetulnya karena merasa nggak secure dan biasanya masih ingin take over, masih ingin gitu. Jadi semua dibuat begitu rupa sehingga
dan itu terus ngatur di pekerjaan, ngatur di rumah, dan seringkali tidak ngerti bagiannya. Jadi kacau balau semua. Lah mesti harus ngerti, saya tidak berkata jangan jadi anggota dalam PT dan sebagainya, tidak. Tapi kalau itu kerjaan ya kerjaan, tapi jangan terus. Nah ini bahayanya, karena ini kerjaan dengan hubungan suami istri itu tipis, tidak ada bedanya kadang-kadang. Ya di kerjaan beda pendapat, dibawa nanti urusan rumah tangga, bawa ke mana-mana, wah udah kacau. Di sini saya melihat hancur banyak, saudara. Makanya akhirnya kita melihat banyak orang berkata bisnis orang Chinese itu nggak bisa langgeng, 1 generasi, 2 generasi hancur. Kenapa? Ini perang di perusahaan bawa ke rumah tangga, bubar semua, saudara. Nah saya melihat ini bahkan ini gawat sekali. Saya melihat dalam keluarga Kristen ada kejadian begini, gawat. Saudara mesti hati-hati. Kalau mau cara kerja begitu, hati-hati. Tetap istri-istri, suami-suami. Jangan nginjak-nginjak semaunya akan kepala suamimu. Nanti kalau Anda injak-injak itu berkatnya malah mampet semua. Repot. Dan ini harus bertobat total, bukan cuma teori ngomong tok, tapi keluar dari hati bertobat minta ampun dengan Tuhan. Ya, saudara harus mengerti bahwa itu merupakan dosa besar sekali. Jadi mesti hati-hati. Ini otoritas ini Anda harus jaga, benar-benar. Saudara mungkin lebih gampang tunduk kepada pendetamu daripada kepada suamimu, dan itu tidak boleh terjadi. Pertama-tama di rumah tangga dengan suami itu merupakan otoritas tertinggi dalam hidupmu. Oke, Anda tahu semua kelemahannya, Anda tahu semua kekuatannya, cintai dia. Saya sangat tidak senang kalau ada istri berkata, tadinya aku mau kawin sama kamu, kok bisa kawin sama kamu bawa aku ke dukun ya soalnya, padahal senang sendiri itu, saudara ya. Setelah akhirnya semua tidak karu-karuan ngomongnya kayak begitu, saya bilang waduh, kalau punya plester tutup carat gitu selesai. Itu menggerogoti berkat, itu malah menghancurkan banyak. Ya, kita harus hati-hati dalam hal begitu karena ini penting sekali. Otoritas harus terus dijaga. Nah, suami kalau lagi temperamennya muncul, kalau sudah mulai gitu, saya kalau lagi kepingin kudu nesu, ngamuk gitu, saya ngomong sama istri saya, tanya. Saya bilang, wah aku ini kok kudu ndak enak nih hati saya ini. Kudu emosi, doain. Doakan tengkingi, hilang, saudara. Dibuka aja kenyataan, wah roh ngamuk tengkingi gitu, hilang. Mau ngamuk enggak jadi toh, saya kadung konangan, iblisnya konangan soalnya. Lah ngamuk, lari dia, saudaraku. Lah itu kalau terjadi enak, enggak ribut-ribut dalam rumah tangga. Selesaikan satu hari itu, cepat selesaikan. Kalau enggak repot, ya. Nah, sekarang itu sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Pada waktu Anda mimpin perjamuan kudus, saudara pimpin sebagai seorang imam, memimpin akan umat Tuhan yang lain. Nah, sekarang sebagai bagian yang terakhir, sebelum saya bicara lebih detailnya, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, perhatikan, ia mengambil roti. Ini teknis, saudara, Anda harus tahu ini teknis yang dibuat oleh Tuhan. Dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, berterima kasih kepada Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi dia ambil roti, dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk tubuhmu. Ya, kalau Anda kalau di gereja sudah dipotong ya, tidak perlu dipecah lagi malah terlalu kecil. Dengan apa yang ada, ya sudah dibagikan. Tapi berterima kasih dulu, mengucap syukur dulu kepada Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih untuk roti yang adalah tubuhmu Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu. Keluarga semua berdoa sama-sama. Anda pegang roti itu, Anda bagikan kepada mereka. Terus kita katakan dalam nama Yesus kami mau makan bersama-sama. Makan, saudara. Oh, saya belum pendeta tuh Pak, saya itu enggak ada urusan itu, Alkitab enggak ada, saudara. Anda imam enggak? Imam, kepala keluarga, kerjain. Beberapa orang mungkin shock begini, tapi saya berkata ini berkatnya terlalu besar untuk saya simpan sendiri. Nah, kalau harus pendeta kan yang enak keluarga saya tok, saudara. Nah, semua nggak ada pendeta ini. Bu Foni pendeta muda, belum punya keluarga, sebentar lagi. Nah, itu kan nggak bisa mimpin perjamuan kudus. Nah, saya kan saya tok.
Yang paling diberkati kan saya tok. Ya, keluarga aku tok. Tiap hari Minggu sendiri perjamuan kudus. Saudara, sebulan sekali. Saya tiap minggu, tiap saat bisa ya. Pakai jas, pakai dasi di rumah, duduk di bawah gitu. Saya bilang, mana? Kalau mau begitu ya boleh-boleh aja. Saya nikmati sendiri berkatnya. Saudara tinggal cerita nih, aku diberkati, kamu kurang diberkati, rasa no kok nggak jadi pendeta, masa begitu? Come on, masa begitu saudara? Saya nggak yakin. Alkitab dalam Kisah Rasul dikatakan 3.000 orang bertobat. Tak tanya sekarang, mereka di rumah itu mecah-mecah roti. Ya, perjamuan suci itu. Mana di Yerusalem bisa ngumpul 3.000 orang gitu ya. Perjamuan kudus. Mana? Tempatnya. Apa enggak digerebek orang-orang Romawi, saudara? Di rumah-rumah itu mereka mecahin roti. Kalau enggak kan orang Kristen buat pabrik roti paling banyak. Roti tanpa ragi untuk perjamuan suci tiap hari. Wah, itu income-nya bisa, omsetnya bisa gede, saudara. Ribuan orang. Tapi yang betul mereka di rumah ini. Ambil roti yang biasa mereka makan, pecahin. Itu yang terjadi begitu. Bukan massal, enggak. Di rumah-rumah mereka memecahkan roti. Ini yang harus kita mengerti. Ya. Jadi itu yang dibuat oleh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Jadi dimakan dulu ya. Setelah makan, sesudah makan dia ngambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi Anda lakukan itu. Setelah Anda makan, ambil cawan, dan katakannya adalah darah daripada Tuhan Yesus. Bagikan. Gak punya cawan Pak, gelas, pakai gelas sama apa. Dengan hati dan yang hormat kepada tubuh dan darahnya. Lakukan itu. Dan mereka minum, nikmati. Saudara akan nikmati berkat Tuhan. Di MK saya berkata, lakukan saudara. Ya, jadi saya persilahkan Anda buat itu. Karena saya percaya ini membawa berkat yang sangat besar buat kehidupan keluargamu dan mesbah keluargamu. Dilihat pertumbuhannya akan terjadi. Ya. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi mesti dengan hormat, dengan kesungguhan hati, lakukan itu. Kalau Anda pakai untuk mainan, Anda berdosa dengan tubuh dan darahnya. Kalau Anda mainan, jangan. Anda mau serius, mau terima berkat Tuhan, kerjain itu. Saya kerjakan dalam keluarga saya. Loh, Bapak kan pendeta. Loh, kalau mau begitu ya tidak apa-apa. Biarkan keluarga kami aja yang menikmati dan masuk surga sendiri. Saudara, yang lain terserah mau kemana. Masa begitu? Saya tidak yakin. Saya tidak percaya. Masa begitu? Oh, harus di gereja. Kalau orang-orang di RRT itu, di mana itu? Gereja bawah tanah, gak ada pendeta, saudara. Pendeta dimasukin penjara semua, mati semua. Oh, kalau gitu mereka tidak usah terima tubuh dan darah Yesus. Nah, itu ayat sopo, saudara yang dipakai itu. Saya kadang nggak bisa ngerti kenapa aturan manusia harus dipertahankan karena tradisi lebih daripada yang Tuhan katakan. Manusia itu membuat ayat sendiri-sendiri sih. Di tradisi dilembagakan sendiri, akhirnya berkat Tuhan terhambat dalam hidupnya. Aturannya dipegang aja, kerjain. Katanya kita ini imamat yang rajani. Nah, banyak orang Kristen cuma teori tok sih soalnya. Ya, saya berkata kerjain. Ya, resikonya ada yang ngomong begini ya, ya biar. Yang penting saya ingin melihat Anda diberkati. Amen, saudara. Itu aja hati saya. Kalau enggak, kenapa saya ceritain gini? Ini kan cari perkara sebetulnya. Wah, sesat gitu. Kadung, saudara. Diomong-omong orang, saya bilang, sudahlah. Apa yang dari Tuhan saya omongin aja. Kerjakan, Anda akan diberkati. Hati saya hanya berkata begitu. Nggak ada kerinduan lain daripada itu. Ingin melihat ada keluarga-keluarga yang kuat dalam Tuhan dan diberkati Allah di tengah-tengah kita. Saya ingin melihat MK-MK yang maju dalam Tuhan, tumbuh dengan indah sekali. Kerjakan itu. Amen, saudaraku. Ayat berikutnya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Nah, jadi sebelum Anda makan dan minum, apa yang dibuat? Berdoa dulu.
uji hati masing-masing. Pemberesan. Suami istri seharian tidak ngomong-ngomong. Apa, oh serasa jangan urusan. Nah, yang merasa lebih rohani, minta maaf dulu. Yang merasa paling benar, minta maaf dulu. Kalau yang merasa salah minta maaf, nggak barbar. 3 tahun kelakon, saudara. Orang keliru itu mesti egonya lebih besar. Itu yang ngonek kayak Musa siapa? Yang salah. Yang nantang Musa siapa? Yang salah. Jadi yang Anda kalau suami istri atau dengan anak merasa benar, top, ya Anda minta maaf dulu. Sudah. Nah kalau saya merasa salah Pak, lah saya salah, ya minta maaf. Kalau enggak itu enggak tahu diri namanya, saudara. Jadi yang merasa salah, merasa benar, minta maaf. Yang merasa benar, minta maaf karena Anda merasa benar, Anda rohani. Yang salah juga minta maaf. Kalau tidak tahu diri namanya. Salah enggak minta maaf. Karena PDW, saudara. Ya. Jadi Anda harus buat itu, pemberesan, uji hati masing-masing. Enggak beres, bereskan. Jengkel, minta ampun. Minta didoakan dulu. Beresi dulu. Nah, dengan begitu seminggu sekali minimal keluargamu beres. Tidak ada penyakit menaun, penyakit mingguan aja diberesin sendiri. Selesaikan. Coba, bagus kan saudara? Indah loh keluargamu bisa begitu. Pengen enggak punya keluarga begitu? Segini Pak, pokoknya asal antem-anteman Pak Popo ya terserah saudaraku. Saya enggak puas dengan apa yang ada. Saya mau keluarga yang solid dalam Tuhan. Amen. Ini blessingnya besar. Kerjain ya. Boleh mulai besok, boleh. Oh ini belum, enggak minggu pertama, itu aturannya JKI minggu pertama, minggu terakhir itu. Tak gawe dewi aturan itu saudaraku, untuk ngatur waktu supaya baik aja, tapi kerjain aja. Keluarga kami mau tiap Sabtu. Anda boleh ikut? Ya boleh. Tiap Sabtu sore, kumpul, dan kita lakukan itu. Anda boleh sepodo Pak, ya sepodo ya podo. Nggak ada masalah soal itu. Ya saudara, mari kerjakan ini hal besar. Hal besar. Hakmu apa? Hakmu karena kamu anak Tuhan. Dan Yesus berkata, lakukan ini. Itu hak saudara. Mana? Hei para pendeta-pendeta, lakukanlah itu. Sama saya ngajari. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Loh itu kan diomongkan ke rasul-rasul. Oh, iya betul. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku lah. Kalau itu yang nginjil, pendeta-pendeta aja. Jemaat gak usah nginjil. Kalau nginjil saudara. Keliru dong Injil. Semua ini perintah diucapkan di depan murid-muridnya. Lah kita belum lahir Pak, nggak dengar itu. Bukan buat kita. Nah, jangan kerjakan. Kan begitu konsekuensinya. Ya kok kita kerjakan? Bodohnya sendiri kita. Ya saudara. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang nggak make sense, nggak masuk akal orang-orang Kristen. Perintah Tuhan dibagi-bagi mana yang boleh, mana yang tidak, semaunya sendiri. Kalau Anda belajar sejarah gereja, Anda tahu itu hanya untuk melegalisir otoritas para imam, para pimpinan gereja untuk bisa diwedeni oleh jemaatnya dan bisa narik kolektor dari jemaatnya dan mengut pajak dari rakyatnya. Itu aja. Sejarahnya dulu-dulunya begitu. Makanya harus dikembalikan kepada apa yang berasal dari Tuhan. Amen, saudaraku. Makanya kita buat gereja sel. Kita punya 27 gembala kecil-kecil sekarang. Tapi gembala benar saudara. Kalau mereka puasa, mereka doakan jemaatnya. Mungkin lebih dari saya kok. Ya toh saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah kerjain itu saudara. Anda berhak. Nanti kalau baptisan bulan berikutnya saya mau ketua selnya dampingi jemaat yang dibaptis untuk masuk ke kolam. Kalau ketua MK-nya tidak pernah basah, artinya tidak pernah stor jiwa-jiwa. Kering terus saudara. Tapi kalau ketua MK-nya sering kedinginan karena air, bagus karena makin banyak yang dia berikan kepada Yesus jiwa-jiwa itu. Saudara harus mengerti prinsip ini akhir zaman, ayo kerja cepat saudara untuk Tuhan. Jadi kita harus menguji diri sendiri ya. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amen, saudaraku. Jadi yang sebelum Anda buat itu, Anda uji dirimu. Dah beres semua, bereskan dengan Tuhan. Anak-anak beres semua, yang nakal-nakal didoakan mintakan ampun, beresi semua, kerjakan. Saudara akan menikmati berkat yang luar biasa. Nah kalau Anda mau mengulang lagi, baca lagi,
1 Korintus 11 dari 23, Anda akan tahu detail apa yang mesti dilakukan. Pemberesan dulu, kumpulkan, doakan semua beres, uji hati beres semua, lalu ambil tubuh Tuhan, mengucap syukur, bagikan, makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, ambil cawan, mengucap syukur untuk darahnya, bagikan, minum sama-sama, doakan, blessing, berikan berkat untuk mereka. Saling mendoakan kalau perlu. Jerking bareng-bareng di rumah, boleh saudaraku, tidak apa-apa. Kerjain untuk kemuliaan nama Tuhan. Hebat. Anda akan jadi berkat luar biasa. Kalau keluargamu solid, MK-mu akan hidup. MK hidup, jemaat hidup. Hidup, semua hidup, bangsa ini diberkati. Diberkati, dunia kita berkati. Amen, saudaraku. Ayo kerjakan sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Tidak ada pernah pisan khusus untuk kepala rumah tangga. Pada hari di mana engkau menikah, engkau sudah dilantik sebagai kepala keluarga. Pada hari engkau menikah, engkau diangkat sebagai orang yang punya otoritas oleh karena Allah mendelegasikan itu dalam hidupmu. Pada hari engkau jadi ketua MK, otoritas itu diberikan kepada saudara. Sekian banyak, sekian belas dari jemaat Tuhan yang dikelola oleh hidupmu, engkau yang tanggung jawab. Saya anjurkan dalam MK, buat itu sebulan sekali. Dalam keluarga saya anjurkan buat lebih dari itu. Buat itu seminggu sekali untuk keluargamu. Kalau Anda ingin berkat Tuhan dicurahkan, kerjakan itu. Dan saya percaya kita akan makin bertumbuh dan makin indah bersama dengan Tuhan. Amen, saudaraku.